Nah, untuk ke depan Pak, untuk BPR-BPR lain juga Pak, misalkan Ya. untuk AIDA, apa yang baiknya dilakukan Pak agar AIDA tersebut berjalan dengan lancar? Apa-apa saja yang disiapkan Bapak selain akte penyerahan, surat kuasa menjual, apakah perlu sekalian untuk PPJB lunas Bapak? Mohon Oh, seiringnya. jadi gini, keperluan itu tergantung untuk AIDA ya, syarat-syarat AIDA itu tergantung dari keadaan agunan sendiri. Misalnya gini ya, kita bahas sekarang agunan yang sudah pasang HT, jadi yang sudah lengkap lah. Kalau memang begitu, itu memang apa namanya memerlukan akte penyerahan dan kuasa. Akte penyerahan dan kuasa itu kalau sudah akte penyerahan, kalau sudah diserahkan, tidak perlu BPJB, tidak perlu BPJB. Akte penyerahan dan kuasa. Sehingga dengan akte penyerahan dan kuasa menjual itu, bank boleh menjual. Kalau PPJB kan perjanjian jual beli, bank yang membuat perjanjian jual beli dengan pihak pembeli. Itu teknisnya. Jadi kalau AIDA dengan bank itu cukup membuat akte penyerahan dari debitur kepada bank dan kuasa dari debitur kepada bank untuk menjual. Akte penyerahan itu adalah akte penyerahan agunan untuk pelunasan utang, sehingga kuasa itu bisa berjalan, kuasa menjual. Nah, kemudian perlengkapan lain, saya bilang tadi, kalau memang misalnya gini, sebelum debitur itu mau menandatangani akte, itu terkadang kan tidak mudah. Debitur diajak yang macet bicara dengan bank. Tidak langsung semudah itu, misalnya kalau ada yang semudah itu bagus. Tapi itu umumnya strateginya itu untuk mengikat dia sebelum buat akte bisa saja membuat perjanjian. Perjanjian bahwa si debitur akan menyelesaikan utang melunasi dengan cara menyerahkan agunan secara sukarela sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Boleh buat perjanjian di awal. Tapi jangan cukup itu saja. Harus ditindaklanjuti dengan akte supaya bank bisa menjual dengan akte kuasanya. Itu. Jadi tergantung kondisi bagaimana hubungan antara debitur dengan bank sebelum penandatanganan akte.